Cara memilih sektor saham yang betul bersama youtube.com/investama. Kita akan memilih sektor-sektor saham yang benar untuk posisi kita dalam trading. Untuk itu kita akan membahas satu persatu per sektor. Yang pertama adalah momentum. Pada saat apa kita membeli saham sektor properti? Properti akan tumbuh baik pada kondisi seperti apa, market seperti apa, tentunya dengan melihat kondisi global. Kapan kita membeli saham sektor pertambangan? Sektor pertambangan tentunya banyak dipengaruhi oleh ekspor yang secara tidak langsung berkaitan dengan valuta, nilai tukar. Apa yang harus kita pertimbangkan dalam memilih saham di sektor pertambangan? Kemudian sektor konsumer, apakah sekarang waktunya? Konsumer sendiri ada yang primer, ada yang sekunder. Kita harus bedakan keduanya. Nanti akan kita bahas. Bagaimana dengan sektor keuangan? Sektor keuangan adalah sektor yang fundamentalnya cukup kuat. Kita akan bandingkan juga bagaimana memilih saham di sektor keuangan ini. Kemudian untuk sektor-sektor lainnya kita akan bahas nanti di slide berikutnya. Jangan lupa subscribe youtube.com/investama. Sektor properti dan pertambangan. Sektor properti bisa tumbuh dengan baik pada saat suku bunga rendah, inflasi terkendali, ekonomi tumbuh dengan baik, tingkat pengangguran rendah, penyerapan kredit baik konsumer, investasi, dan yang lain, pendapatan berulang, recurring. Jadi sektor properti ini ada yang bergantung pada pengembangan seperti perumahan, juga ada yang bergantung pada bisnis yang sudah berulang, tapi pendapatannya secara bulan recurring, seperti mall, hotel. Kita akan lihat nanti setelah pandemi berakhir, tentunya sektor properti bisa tumbuh lebih baik. Kemudian sektor pertambangan. Sektor pertambangan yang berorientasi ekspor sangat dipengaruhi oleh harga komoditas dan nilai tukar rupiah. Cermati dua hal ini secara menerus. Artinya korelasi antara harga komoditas dan nilai tukar ini juga penting untuk saham sektor pertambangan. Di samping itu juga ada faktor lain seperti regulasi. Misalnya kemarin regulasi tentang ekspor batubara, juga untuk pertambangan lainnya. Ada emas, ada nikel, timah, dan lain-lain. Untuk mengetahui fundamental dari sektor properti, lihat video fundamental saham sektor properti. Kemudian untuk pertambangan, lihat video fundamental saham sektor pertambangan. Di situ ada valuasi untuk saham-saham tersebut, contoh-contoh yang harus kita gunakan jika ingin berinvestasi di sektor tersebut. Berikutnya, sektor keuangan dan konsumer. Sektor keuangan akan tumbuh baik di saat nilai tukar rupiah stabil, suku bunga rendah, penyerapan produk keuangan, ekspansi, dan inovasi. Jadi sektor keuangan ini produknya juga cukup banyak. Sekarang bahkan sudah merambah ke fintech, financial technology, di mana produk-produknya dari
produk untuk kredit konsumer, kemudian juga ada pembiayaan untuk sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya di luar pembiayaan lain. Kemudian berikutnya sektor konsumer. Konsumer seperti tadi saya sebutkan, ada konsumer yang primer, ada yang sekunder. Kebutuhan primer cyclical dan sekunder non cyclical. Selama masa pandemi, sektor ini juga ikut terimbas, terutama kebutuhan sekunder yang bertumbuh pada bisnis retail. Lihat video fundamental saham sektor keuangan. Fundamental saham sektor konsumer, di situ valuasinya untuk pertimbangan masing-masing sektor. Sudah ada di video sebelumnya. Sektor lainnya. Ada sektor infrastruktur, teknologi, kesehatan, industri, perdagangan, energi, bahan baku, transportasi, dan logistik. Sektor infrastruktur, kesehatan, industri, bahan baku, perdagangan, transportasi, dan logistik cenderung siklikal. Dan setiap sektor dipengaruhi oleh faktor yang berbeda-beda, seperti nilai tukar dolar, regulasi ketersediaan bahan, dan lain-lain. Regulasi ini juga penting karena menyangkut produk baik ekspor maupun impor. Sektor teknologi tergantung pada inovasi dan brand, sedangkan sektor energi bergantung pada harga komoditas dan perluasan jaringan ekspansi. Jadi ini harus kita perhatikan, adalah kinerja dari sektor tersebut. Apapun sektornya, kita harus melihat kinerjanya. Memilih sektor yang betul. Pilih sektor yang sedang booming. Contohnya sektor pertambangan. Berapa minggu atau bulan yang lalu terjadi booming dikarenakan kenaikan harga komoditas. Hampir semua saham-saham komoditas naik, maka kita tidak salah jika kita ikut membeli saham-saham di sektor tersebut. Kemudian pilih sektor yang tumbuh. Sektor yang tumbuh artinya sektor ini berkembang cukup pesat, baik itu properti, baik itu teknologi maupun yang lainnya, bisa juga konsumer. Dia menunjukkan kinerja yang positif. Berikutnya, pilih sektor yang stabil. Stabil ini biasanya sektor-sektor yang cukup memenuhi kebutuhan primer, biasanya konsumer. Biasanya sektor ini cukup stabil. Pada dasarnya, jika emiten tersebut berorientasi pada ekspor, maka nilai tukar menjadi faktor penting, terlebih jika sedang melakukan ekspansi. Saya kira ini cara yang tepat untuk memilih sektor, baik untuk trading maupun untuk investasi. Jangan lupa lihat video fundamental saham. Di sana ada valuasi dan gambaran kinerja tiap-tiap sektor. Di sana ada contohnya. Jangan lupa subscribe youtube.com/@investama. Sampai bertemu kembali.